Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat jumpa kembali kita pagi hari ini. Biarlah kita sebelum memulai acara kita, kegiatan kita, aktivitas kita pada hari ini, kita mau membaca merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami ditolong, kami ditopang untuk maju terus di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita hidup menurut roh. Sebagai anak-anak Tuhan yang kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah diberikan Roh Kudus dalam hati kita untuk kita menjalani hidup ini dengan kekuatan pertolongannya. Dalam pencerahan oleh Roh Kudus, kita tahu bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Bahwa apa yang baik, apa yang buruk kita sudah tahu. Ya, tetapi apa masalahnya? Kalau kita bertanya, kok saya sudah berdoa Tuhan, minta kesabaran, tetapi tidak sabar-sabar. Tuhan, aku sudah berdoa, minta kepadamu supaya aku diberikan pengertian dan kemampuan untuk mengampuni saudaraku, tetapi aku tetap aja susah hati. Kenapa? Inilah masalah kita. Hanya satu saja masalah kita yang diberitahukan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu pada ayat 18 dan 25. Di situ dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi diri dipimpin oleh roh. Dengan dipimpin roh, maka kita bisa kuat dan mampu melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak dipimpin roh, ya memang susah. Ya.
Tapi bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh? Ya, kata yang paling penting bagi kita hari ini ialah memberi diri. Memberi diri dipimpin oleh Roh. Memberi diri untuk mentaati pimpinan Roh Kudus. Cuma itu. Kalau kita memberi diri, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja, menolong, menguatkan, memampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata memberi diri di sini artinya taat melakukan. Taat mengerjakan atau melakukan apa yang Roh Kudus minta kita lakukan. Apa yang firman kebenaran minta kita lakukan. Ketaatan itulah yang membuat kita menang. Tapi kalau kita mau melakukan itu, berarti kita masuk di dalam suatu proses yang namanya proses belajar. Ya. Proses belajar itu berarti kita berjuang. Kita harus berjuang. Kita harus mengendalikan diri. Kita harus latihan mengontrol diri. Kita harus membiasakan diri. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ya sama aja. Bagaimana kita bisa melakukan dosa apapun sekarang ini, itu karena kebiasaan. Kebiasaan itu datang dari satu proses sampai kita menjadi terbiasa. Begitulah kalau kita mau meninggalkan dosa, kita harus masuk dalam proses belajar ini. Perjuangkan dirimu sedemikian rupa supaya engkau mampu untuk mentaati Roh Kudus, supaya engkau mampu untuk melakukan kehendaknya, supaya engkau mampu untuk mengerjakan apa yang Dia mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah namanya proses belajar. Jadi ketika kita di dalam ibadah kita, ketika kita berdoa pribadi, ya, kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Kita tahu segala sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Kita tahu ini dosa dan kita tahu ini kebenaran. Oleh karena itu, secara pikiran kita telah mendapatkan pencerahan. Tetapi tidak cukup itu. Kita harus berani melakukannya. Kalau Tuhan bilang jangan ini, ya jangan. Kalau Tuhan bilang lakukan ini, lakukan. Walaupun yang harus kita lakukan itu sangat bertentangan dengan keinginan daging kita. Sangat bertentangan dengan kebiasaan kita, dengan kemauan kita, dengan kesenangan kita. Kita harus bisa berkata tidak kepada kesenangan kita, dan kita katakan ya kepada apa yang Tuhan mau. Inilah yang perlu kita perjuangkan, saudara-saudara. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Setelah selesai doa, ada orang berbuat salah, ada orang berbuat tidak benar, ada orang berperilaku tidak baik sama kita. Emosi kita naik, marah-marah, dan mencaci maki orang mungkin, atau mengata-ngatai, atau mengatakan misalnya orang tua terhadap anak, kamu ini tidak berubah-berubah dari kemarin sampai sekarang, gitu aja terus. Kita tidak menolong, kita menjadi tidak sabar. Karena apa? Kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketaatan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang perlu kita lakukan. Perjuangkan itu. Dan itu harus menjadi keputusan hati kita melakukannya. Kalau kita
mau masuk dalam proses ini. Hanya satu kata ini yang penting bagi kita hari ini, yaitu beri diri, dipimpin Roh Kudus, maka engkau pasti mampu, kuat, berhasil melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang kita harus perhatikan. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk kita boleh dapat berserah diri kepada Tuhan, mentaati kehendaknya, dan mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan penuh ketaatan kepada Roh Kudus. Kita sudah tahu kebenaran, tinggal kita mau berjuang untuk melakukannya, walau itu bertentangan dengan kepribadian atau keadaan kita atau kesenangan kita. Utamakan perintah Tuhan, engkau pasti berubah. Dan karena itu mari kita menyerahkan diri kepadanya. Kiranya hari ini kita dikuatkan kembali lewat firman-Nya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan menjadi penolong sejati bagi hidup kami. Namun ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering mengabaikan bimbingan dan tuntunan-Mu, sehingga Engkau berduka di dalam kami. Tetapi Engkau tetap Allah yang setia. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Ingatkan kami selalu untuk memberi diri dipimpin oleh-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu, agar kami tidak melangkah sendirian dalam kebodohan kami. Mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, menguatkan kami untuk mampu berjuang melawan naluri kedagingan kami yang berdosa ini, agar kami tidak hanyut ke dalam cobaan, godaan yang datang melintas di pikiran dan hati kami yang berdosa ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu mengendalikan diri untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan, agar kami tumbuh dalam kebenaran dan menghasilkan buah Roh Kudus bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami andalkan. Tolonglah bangsa kami supaya sesegera mungkin terbebas dari penyebaran wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Ampunilah ketidaktaatan sebagian masyarakat yang tidak patuh pada aturan penanggulangan wabah ini ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dengan segala hikmat daripada-Mu dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Tolonglah kami dalam pergumulan kami masing-masing karena terkena dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah solusi terbaik daripada-Mu ya Tuhan, dalam pengembangan usaha, dalam pekerjaan, atau dalam keluarga kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dalam seluruh kegiatan hari ini lagi. Biarlah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memperoleh berkat dan kasih karunia-Mu yang melimpah hari ini dan selamanya. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.